4, 3. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari studi lanjut pembukaannya, Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Desya Nur Samsia Eka Putri dan rekan saya Mas Rahmat Agung Hidayatullah selaku mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Manajemen Pembangunan Desa akan mempresentasikan hasil tugas UTS kami yang berjudul Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Wilayah dan Desentralisasi Berkelanjutan. Silakan Mas ditampilkan. Lanjut. Oke, di sini ada latar belakang, yaitu dari pembangunan daerah pada umumnya dikaitkan dengan desentralisasi yang berhubungan dengan alokasi anggaran secara wewenang. Dari pemerintah ke pusat, halo? Sorry. Apa tadi? Latar belakang. Ada telepon masuk. Nggak ada, Mas. Mas nggak nge-scroll dia. Oh, udah. Ini kelihatan kan? Ya, Oke, mulai ya. Dari oke. pendahuluan ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Pendahuluan kami yaitu pembangunan daerah pada umumnya dikaitkan dengan desentralisasi yang berhubungan dengan alokasi anggaran secara wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, memungut pajak, memilih kepala daerah, dan adanya bantuan dari pemerintah pusat. Umumnya, desentralisasi ini mencakup aspek politik, administratif, dan fisikal. Dari berdasarkan data nasional menunjukkan bahwa otonomi keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif dari pendapatan per kapita. Permasalahannya itu adalah desentralisasi muncul dengan masih adanya kesenjangan pemerataan pembangunan daerah dan kesenjangan ekonomi penduduk, sehingga diperlukan strategi pemerataan pembangunan daerah dengan upaya pembangunan ekonomi lokal di setiap daerah yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas hidup dan kemampuan sumber daya manusia dalam pembangunan diri dan wilayah tersebut. Perencanaan pembangunan berkelanjutan merujuk pada ide pembangunan yang memperhitungkan kebutuhan hidup generasi saat ini dan mendatang, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara dimensi ekonomi sosial dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mencapai harmonisasi antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Jadi oleh karena itu, aspek esensial dalam membentuk pembangunan berkelanjutan ini adalah melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan tindakan yang perlu diambil dan bagaimana melakukannya. Pembangunan berkelanjutan juga perlu dilakukan dengan mengikutsertakan partisipasi yang aktif dari berbagai lapisan masyarakat secara menyeluruh. Dan pemerintah harus memiliki peran sebagai fasilitator yang mendukung. Masyarakat diharapkan juga untuk berperan secara aktif dan proses pembangunan berkelanjutan. Sementara pemerintah ini diharapkan dapat menjadi fasilitas pemberdayaan masyarakat dan dapat merespon aspirasi dari masyarakat. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah mengatasi kemiskinan, menghentikan kelaparan, mencapai keamanan pangan, dan meningkatkan aspek gizi, mendukung pertanian yang berkelanjutan, serta memastikan keberlanjutan dalam segi ekologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, serta keamanan dan pertahanan. Lalu, maka dari itu perlu adanya pengkajian dari strategi apa yang akan dipakai dalam pembangunan daerah berkelanjutan di wilayah tersebut, sehingga diperlukan penting untuk melihat aspek toleransi yang ada.
dalam rumusan masalah tersebut, ini mencangkup ada 3 poin utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, pembangunan daerah wilayah yang berkelanjutan, serta strategi pembangunan ekonomi daerah. Masalah-masalah ini juga diangkat untuk mengeksplorasi bagaimana perkembangan wilayah berkesinambungan dengan desentralisasi kebijakan pembangunan dapat mempengaruhi efisiensi serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan dari pembuatan makalah tersebut yaitu 1. Meningkatkan kesempatan kerja, 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi, 3. Partisipasi masyarakat, 4. Mengidentifikasi sumber daya dan potensi lokal, kelima, peningkatan infrastruktur dan tata ruang, keenam, pemerataan pembangunan, dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Tinjauan tinjauan ini ada berupa teoristis. Tinjauan teoristis ini mengenai desentralisasi pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari proses desentralisasi, proses di mana kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Jadi, hal ini juga mencangkup pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya untuk membangun kepercayaan publik dan berkelanjutan pembangunan. Dengan menggunakan kerangka teoristis ini, pendekatan pembangunan daerah dapat lebih terarah dan fokus pada pencapaian tujuan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan antara teori-teori ini memberikan gambaran yang komparatif tentang bagaimana desentralisasi dapat mempengaruhi pembangunan di level daerah. Kerangka pemikiran dalam konteks desentralisasi dan pembangunan ekonomi daerah dapat dirinci. Dasar teoristis, desentralisasi otonomi daerah memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, efisiensi dan efektivitas dengan memberikan otonomi kepada daerah. Diharapkan juga dapat mencapai pengelolaan yang lebih efisien dan efektif dalam pelayanan publik dan keleluasaan dalam mengambil keputusan akan memungkinkan pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan masyarakat lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang kuantitatif dilihat dari segi peningkatan output dan pendapatan, sedangkan pembangunan ekonomi kualitatif melibatkan perubahan struktural, pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas hidup. Identifikasi potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik merupakan langkah awal dalam mengembangkan strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Berkelanjutan, pembangunan harus berbasis pada kekuatan lokal, bukan hanya bergantung pada bantuan eksternal saja. Inisiatif daerah, implementasi kebijakan harus mempertimbangkan inisiatif yang berasal dari masyarakat dan pemerintahan daerah itu sendiri, sehingga memberikan kesempatan bagi pengembangan yang relevan dan sesuai perencanaan terarah. Perencanaan pembangunan yang terencana dan responsif itu terhadap kondisi daerah menjadi syarat mutlak agar pembangunan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan ini juga harus melibatkan partisipasi masyarakat lebih relevan dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis ruang
mengadopsi strategi pembangunan yang memperhatikan perbedaan antara daerah kaya dan miskin untuk memastikan distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Pemetaan regulasi, evaluasi, dan pemetaan terhadap regulasi sektoral yang melibatkan otonomi daerah penting dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah, peningkatan akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya yang harus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan program pembangunan. Metodenya ini yang digunakan adalah Sudah gantian lagi metode abang lagi. Ya, saya Bang. lanjut untuk metode. Kembali ke metode penelitian. Ini makalah ini baik makalah ini mengambil penelitian pendekatan deskriptif dan jenis penelitian baik, metode ini melakukan pendekatan deskriptif, jenis penelitiannya studi pustaka. Beberapa data kemudian dievaluasi secara mendalam. Kesimpulan dihasilkan setelah penelitian yang rinci, sehingga penciptaan penelitian mengenai desentralisasi dan penggunaan ekonomi daerah dapat meliputi pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif studi kasus dan wawancara mendalam untuk memenuhi konteks lokal dan persepsi pemangku kepentingan pendekatan kuantitatif, analisis statistik, serta menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. Serta sendiri penelitian ini metodenya memiliki pemetaan GIS, yaitu menganalisa distribusi sumber daya dan indikator bangunan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pembangunan daerah wilayah yang berkelanjutan dengan desentralisasi berkelanjutan. Di sini kami ngambil hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan perencanaan memegang peran sangat krusial dalam konteks organisasi karena mampu memberikan kejelasan dan arah yang baik terhadap seluruh suatu aspek yang sangat penting, didukung oleh beberapa alasan dasar. Menurut Asibuan et al. 2006 di 91. Urgensi perencanaan terletak pada kenyataan bahwa tanpa perencanaan, tujuan yang ingin dicapai menjadi tidak jelas. Dalam hal ini juga konteks pembangunan berkelanjutan, perencanaan strategi juga sangat penting untuk diterapkan agar tujuan pembangunan suatu negara dapat terwujud. Pemerintah diharapkan dapat memberikan fasilitas yang mendukung masyarakat diberdayakan untuk berperan aktif dalam setiap tahap pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan juga yang sering dijadikan acuan berasal dari dokumen Our Common Future atau yang dipublikasikan oleh World Commission on Environment and Development atau WCAD pada tahun 1987 yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai development that meets the needs of the present without compressing the ability of future generation to meet their own needs. Yang berarti pembangunan tersebut harus memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan pembangunan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merugikan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Analisis yang didapat berikut adalah elaborasi dengan penekanan pada sistematika yang menyeluruh seperti analisis data pertumbuhan, analisis data pertumbuhan ekonomi daerah. Seperti kita lihat ada tabel 1 contoh pertumbuhan PDB di mana tahun 2010, 2015, 2020, dan 2022. Daerah A memiliki presentasi 4,0, daerah B 2015 memiliki 5,0, 6,0, dan 6,5. Daerah B memiliki penurunan, daerah C juga memiliki perbandingan pertumbuhan PDB yang cukup signifikan setiap tahunnya. Perbandingan kinerja daerah dari analisis kinerja investasi swasta meningkatkan berkat kebijakan desentralisasi yang mensajikan data investasi. Efektivitas desentralisasi, 70% masyarakat merasa pelayanan publik meningkat, 60% masyarakat merasa bahwa memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Tantangan utama, identifikasi masalah. Kendala utama dalam penerapan ekonomi daerah termasuk keterbatasan dana,
kesalahan administrasi, kurangnya komprehensif, serta kualitas hidup masyarakat. Identifikasi kesenjangan antara lain adalah analis data kesenjangan. Seperti indeks pembangunan manusia IPM. Dilihat dari daerah A maju IPM 2010 75 dan IPM 2022 85. Daerah B yang tertinggal tidak memiliki signifikan tingginya dari 60 menjadi cuma 65. Di sini dapat dilihat bahwa daerah yang maju memiliki indeks pembangunan manusia berlebih daripada yang tertinggal. Jangan internal, strategi pengembangan dari komunitas strategis. Lanjut jalur status contoh kasus berhasil. Contoh kasus seperti misal daerah X yang berhasil menerapkan pembangunan berbasis komunitas, menyediakan akses pelatihan, keterampilan, dan dukungan bagi UMKM, keterlibatan stakeholder, tantangan dan keterlibatan, serta implikasi untuk kebijakan. Pentingnya data. Data mendorong transparansi akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dalam ketersediaan data yang tepat dapat menjalankan kebijakan jalan dengan pentingnya data statistik yang akurat. Nah, di sini juga dapat kesimpulan dan saran. Dapat kami simpulkan pada makalah-makalah 5 makalah yang jurnal serta penelitian yang telah kami lihat bahwa dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi, angka ekonomi, pengembangan ekonomi daerah tidak hanya memerlukan fokus pada pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga pada berbagai aspek sosial dan kesejahteraan untuk mencapai hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan sumber daya daerah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Saran yang dapat kami ambil, disarankan oleh World Strategy, ditekankan oleh beberapa ekonom yang berbicara tentang bagaimana pembangunan ekonomi suatu negara harus terpusat pada pertumbuhan dan pengembangan sumber daya. Strategi berwawasan ruang yang dikenal oleh Maydol dan Hickman. Maydol berpandangan bahwa keseimbangan antara kaya dan miskin tidak akan tercapai. Sedangkan Hickman percaya bahwa keseimbangan tersebut akan tercapai dalam jangka panjang, meskipun perlahan. Lanjutnya strategi pembangunan fisik menurut Lincoln Arshad menjelaskan bahwa pengembangan kondisi fisik daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan industri perdagangan yang dapat meningkatkan dunia usaha di daerah. Strategi pembangunan dunia usaha juga berkelanjutan dapat membuat ekonomi daerah bervariasi tergantung konteks lokal maupun fokus pada pengembangan inklusif pada peneliti dan praktisi. Demikian dari hasil makalah paper kami yang kami ambil dari beberapa jurnal lampiran seperti Earning Gunadarma, strategi pertanyaan, Learning Gunadarma lagi dalam modus perekonomian Indonesia, lanjut lagi di Kompasindo, Marshall Morpplus, serta Johan Lee. Beberapa jurnal yang kami ambil dari berbagai sumber, serta daftar pustaka menurut dari Suparmoko, Soharyani, Sabrina, dan Permatasari, dan juga Ahmad di 2020. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dekat.